Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billahi, amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita sama-sama bingkiskan kepada baginda alam, revolusi Islam sedunia, yakni Kangjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, pemirsa Zakat TV rahimakumullah. Dalam program kali ini, yaitu program Wase, yang insyaallah alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan hadirin yang menyaksikan dan melihat acara ataupun tayangan ini mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ustaz Adi Rahman, yang alhamdulillah insyaallah dalam pertemuan kita kali ini insyaallah saya sedikit akan membahas sebuah tema yang berjudul obat hati. Perlu diketahui hadirin bahwa kehidupan manusia, luang lingkup kehidupan manusia pasti terkena yang namanya penyakit hati. Penyakit hati disebabkan karena kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh daripada nasihat-nasihat para alimul ulama ataupun para kiai. Bahkan Syekh Malibari dalam kitab Azkiyah telah memberikan fatwa, yaitu wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadaburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul laili wa tadarru'un bisahri wa mujalasati salihin al-fudala, yang artinya wadawa'u qalbin, kalau kita mempunyai penyakit hati yang lagi kebingungan, hati kita yang lagi galau, hati kita yang lagi pusing, hati kita yang lagi kena penyakit apapun itu, kalau kita ingin mendapatkan hati yang tenang dan ketentraman hati, khamsatun, kata Syekh Malibari, itu ada 5 faktor ataupun 5 obat. Yang pertama adalah fatilawatun. Jikalau andai kata keadaan kita, hati kita sedang pusing, galau, putus cinta dan sebagainya, orang berdagang rugi, orang bertani tidak hasil, tidak tani-taninya, orang berjualan tidak laku dagangannya, berbagai macam-macam masalah dalam luang lingkup kehidupan kita, pasti adanya kegalauan dalam hati, resah, gelisah. Masya Allah. Yang pertama, jikalau andai kata hati kita yang lagi kebingungan, hati kita yang lagi galau, fatilawatun, maka bersegeralah kalian tilawatun, membaca Al-Quran. Tetapi membaca Al-Quran yang mana? Yang hendak bisa mengobati hati kita. Bitadaburil makna, yakni membaca Al-Qur'annya dengan penuh penghayatan, dengan penuh dan tahu arti daripada isi Al-Qur'an tersebut. Insya Allah dengan membaca Al-Qur'an hati kita akan tenang. Dengan membaca Al-Qur'an hati kita akan tentram. Dengan membaca Al-Qur'an hati kita akan benar-benar terjauh dari sifat yang tidak kita inginkan. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, pemirsa Zakat TV rahimakumullah. Al-Quran sebagai barometer, Al-Quran sebagai pedoman kita, Al-Quran sebagai imam kita. Karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW yang diturunkan oleh Allah, syariat pelantara melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan Al-Quran memang tidak langsung satu jilid datang ke muka bumi ini, bertahap, step by step.
Tidak langsung dari surat Al-Fatihah, tidak. Yang pertama Allah menurunkan ayat suci Al-Quran adalah kepada kanjeng Rasulullah SAW, yakni surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu Muhammad ayat-ayat tersebut. Ya. Siapa yang pertama kali menyusun dan merapihkan Al-Quran itu? Sahabat Rasul, yaitu Sayyidina Umar Al-Faruq, yang telah menyusun, merapihkan Al-Quran dari pertama Bismillah sampai Al-Fatihah dan sampai surat Al-Baqarah dan seterusnya dan seterusnya. Pertama itu. Dan Al-Quran menjadi pedoman kita karena semua kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat, baik di langit ataupun di bumi, baik di daratan atau di lautan, baik di surga ataupun dari neraka, semua ada dalam Al-Quran. Bahkan orang-orang Jepang, orang-orang Jerman membuat kapal pun ilmunya ada dari Al-Quran semuanya. Kata dia tidak ada, jelas ada. Kita tidak mengkaji dan kita tidak tahu apa isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Gitu. Hadirin pemirsa Zakat TV rahimakumullah. Itulah. Tapi kenapa di zaman sekarang anak-anak kita sudah tidak mau membaca Al-Quran, padahal pedoman beliau, pedoman mereka dan imam mereka. Makanya jikalau andai kita masuk ke dalam kubur, salah satu pertanyaan adalah yang ditanya itu Al-Quran. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan siapa dan mana Al-Quranmu, dan mana kitab sucimu. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Yang ditanya adalah itu. Tapi kenapa di zaman sekarang orang-orang tidak mau membaca Al-Quran? Kadang-kadang di zaman sekarang lebih penting orang membaca informasi dunia daripada informasi akhirat. Lebih penting membaca koran daripada baca Al-Quran. Pemirsa hadirin Zakat TV rahimakumullah, tunggu sebentar lagi, saat lagi, jangan kemana-mana, hanya di Zakat TV. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Hadirin kaum muslimin, hadirin kaum muslimat, pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu akan meneruskan lanjutan tema yang tadi, Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari suci Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menjadi obat. Obat seperti apa? Obat kebimbangan, kebingungan, obat untuk perilaku manusia yang tidak benar. Karena kenapa? Kita kembali. Memang di zaman sekarang orang lebih penting membaca koran daripada Al-Quran. Memang kata-kata koran tidak jauh dengan Al-Quran. Kata koran diambil dari kata Al-Quran. Koran dan Quran. Tapi memang bukan tidak penting membaca informasi dunia. Tetapi minimal kita balance, seimbang. Quran kita baca dan koran juga kita baca. Kalau kita tidak membaca koran, kita disebutkan
nggak ketinggalan zaman. Orang ketinggalan zaman disebut. Intinya kita membaca Quran perlu, membaca Al-Quran apalagi. Harus seimbang, harus senada, harus seirama. Sesudah kita mengetahui informasi dunia, barulah kita tafakur dan tadabbur oleh kita. Masya Allah, banyak kejadian-kejadian di zaman sekarang. Seperti di zaman sekarang, di bulan sekarang, kebanjiran di mana-mana. Jakarta, saya melihat dalam berita sudah menjadi sungainya, sungai yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Kelihatan zaman sekarang. Sampai setinggi 7 meter, setinggi 5 meter. Masya Allah, banyak korban jiwa. Banyak kerugian-kerugian rumah-rumah yang roboh. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan memang orang-orang sekarang sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah ada, sudah kelihatan, sudah zahir di zaman sekarang kerusakan di daratan dan di lautan. Karena disebabkan apa? Bima kasabat aydin nas. Sebab ulah tangan manusia yang tak bertanggung jawab, ulah tangan manusia yang jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh kepada manusia yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tahun 2004 silam, tsunami di Aceh. Ya, Masya Allah, saudara-saudara kita meninggal berapa ribu orang tidak terhitung. Berapa jiwa yang tidak diketahui. Berapa ribu jiwa, berapa ratus jiwa yang meninggal dunia. Dikarenakan apa? Dikarenakan seperti itulah keadaannya. Kita sudah jauh dari Allah, kita sudah jauh dari nasihat-nasihat para alimil ulama. Hadirin pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Al-Quran kita baca, ya, mengaji dengan seksama. Masya Allah, tabarakallah, keberkahan Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, obat hati. Walil batnil khola. Yakni kita berpuasa. Jikalau andai kata hati kita lagi bingung, hati kita lagi risau, hati kita lagi bimbang, hati kita lagi galau. Walil batnil khola. Selain daripada kita membaca Al-Quran, kita haruslah rajin-rajinlah berpuasa. Insya Allah dikarenakan kalau kita berpuasa, perut kita kosong, insya Allah bisa melelehkan hati kita yang sedang bingung, hati kita yang sedang marah, hati kita yang sedang kesusahan, insya Allah bisa terobati. Di antaranya bulan suci Ramadan, ya, kewajiban kita selaku muslimin muslimat. Di antaranya sunnah Rasul berpuasa, ya, di bulan Rajab, ya, Masya Allah, tabarakallah. Di bulan Syawal, puasa hari Senin dan hari Kamis, kelahiran Rasul, ulang tahun Rasul, hari Kamis dan hari Senin. Karena apa? Rasulullah SAW setiap minggu beliau mengulang tahunkan dirinya itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah SAW itu melaksanakan puasa di hari Senin dan hari Kamis. Karena apa? Karena tu'radul amal yaumal khamis wal isnain. Sebab distorkan amal mingguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hari Senin dan hari Kamis. Distorkan amal tahunan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyetorkan tanggal 15 bulan Sya'ban. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang ketiga adalah wa qiyamul lail. Jikalau andai kata hati kita lagi bingung dan kesusahan, hati kita lagi risau, hati kita lagi marah, kita harus rajin bangun tengah malam, tapi bukan ke WC ya, bukan kencing ataupun bukan pindah kamar, pindah tempat tidur, melainkan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah malam. Di saat saudara-saudara kita lagi tidur, di saat anak-anak kita lagi tidur, di saat teman-teman kita lagi tidur, kita terbangun mengambil wudhu, bersolat,
kepada Allah, dan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan zikir kepada Allah, nyuhunkan ampunannya, meminta ampunannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjad. Jika dalam separuh malam, fatahajjad bihi nafilatan lak, disunahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni melakukan salat tahajud di tengah malam. Disunahkan. Masya Allah. Tapi kenapa kita asa berat melaksanakan sholat di tengah malam? Lebih enak kita tidur daripada kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang kita patut perangi. Hawa nafsu yang wajib kita perangi. Terus kenapa kita dikasih hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hawa nafsu itu penting. Wajib ada di kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan hawa nafsu itu makhluknya yang ditaruh, disimpan ke jiwa raga seseorang. Tetapi sangat amat bandelnya itu hawa nafsu. Kenapa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu itu sangat amat susah, sangat amat bandel. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya, pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Zakat TV. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada tema yang tadi yang belum selesai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu itu wajib ada. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasti ada manfaatnya. Karena kalau kita tidak punya nafsu di dalam diri kita, pasti kita tidak mau apa-apa. Kerja tidak mau, sholat tidak mau, makan tidak mau, apapun kita tidak mau. Karena apa? Nafsu tidak ada di dalam hati kita. Nafsu tidak ada di dalam jiwa raga kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, pasti ada manfaat dan kegunaannya. Jikalau andai kata Allah tidak menciptakan nafsu, pasti kita tidak mau apa-apa. Kerja tidak mau, makan tidak mau, tidur pun tidak mau, apapun tidak mau. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan nafsu di dalam diri kita. Makanya kalau orang tidak mau punya nafsu, ya mati, ya meninggal. Itu orang sudah tidak punya nafsu. Allah sempat bertanya kepada nafsu sewaktu Allah menciptakan nafsu tersebut. Sebelum Allah menyimpan ataupun menaruh nafsu di dalam jiwa manusia. Kata Allah seperti apa? Ya nafsa, hei nafsu. Man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu menjawab, anta, ana. Itu nafsu menjawab, ente, saya. Kamu, saya. Masya Allah, bandelnya minta ampun. Ya malaikat Jabaniyah, tolong ambil si nafsu. Jatuhkan dia ke dalam neraka jahanam. Ditaruh, dia dipendam di neraka jahanam 70.000 tahun. Diangkat lagi, ditanya lagi, ya nafsa, hei nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Tetap dia menjawab, ente, anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Malaikat Jabaniyah, ambil lagi si nafsu, tusuk nafsu, bawa ke neraka wel. Diambil ke neraka wel, 70.000 tahun lagi, diambil lagi. Baru yang ketiga kalinya ditanya, mudah-mudahan dia kapok. Ya nafsa, hei nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Baru dia menjawab,
anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hambamu. Barulah itu si nafsu ditaruh di jiwa raga manusia. Apa kejadiannya dan apa jadinya nanti? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memendam si nafsu tersebut kedua ke satu, yang keduanya pasti manusia jadi brutal semua, jadi makhluk yang tidak benar. Karena apa? Nafsunya juga tidak benar. Pasti orang tidak ada yang melaksanakan sholat, orang tidak ada yang melaksanakan ngaji. Karena apa? Nafsunya nafsu lawamah, nafsunya nafsu amarah. Selalu inginnya permaksiatan yang dilakukan oleh dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu itu 3. Yang pertama adalah nafsu lawamah, yang kedua adalah nafsu amarah, yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah inginnya kita tuh malas-malasan, inginnya kita mengadu domba, mengumbar aib sesama, menjelek-jelekan orang, mengiyahkan orang, inginnya sombong, inginnya takabur kepada yang di belakang, yang sebawah kita, tidak mau kita melihatnya. Nafsu amarah inginnya marah-marahan terus. Orang kebeli ini kita tidak mau. Orang ini seperti kita tidak mau ketinggalan. Masya Allah, itu amarah. Yang betul adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang selalu membawa kebaikan. Nafsu sholat, nafsu ibadah, nafsu ngaji, nafsu bersedekah, nafsu beramal. Apapun yang berkelakuan baik itu adalah nafsu daripada nafsu mutmainnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa ZAK TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat adalah wa tadurru'in bisahri, yakni adalah merendahkan diri sewaktu kita sahur. Jadi kesimpulannya adalah sewaktu kita habis bangun malam dan tahajud, langsung kita merasakan diri mengambil datang waktu subuh, ya, mendiam langsung subuh, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah wa mujalasatil ulama al-fudala, yaitu berkumpulan dengan orang-orang soleh di pengajian, ya, Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya mudah-mudahan sekali lagi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari pemirsa, dari saya Ustadz Dadur Rahman, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Usikum wa nasibi taqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.